Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Renungan kita hari ini dengan judul Tetap Fokus kepada Yesus. Sebelum saya membacakannya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kerinduan kami terbesar pada saat ini adalah kuasa Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami untuk dapat mengerti pekabaran firman Tuhan di hari ini. Biarlah kiranya pekabaran ini tidak berlalu dengan percuma, tetapi akan membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Sekali lagi, judul renungan harian kita di pagi hari ini adalah Tetap Fokus kepada Yesus. Ayat kita hari ini terdapat di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian: Berbahagialah matamu karena melihat. Mari kita ikuti keterangan dari tulisan Ellen White. Waktu berjalan berdampingan, tangan Petrus dipegang oleh Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini, Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya, karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir, dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikut dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan, pencobaan ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari, Allah mengajar anak-anaknya melalui keadaan hidup sehari-hari. Ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya."
tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 411 sampai 412. Demikian pekabaran kita di hari ini, melihat pengalaman dari Petrus ketika dia hendak berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Pada waktu matanya tetap tertuju kepada Yesus, maka dia tetap berada di atas air. Tetapi pada saat matanya berlalu daripada Yesus, mungkin saja dia berpaling melihat sahabat-sahabatnya, dan di dalam hatinya berisi kesombongan. Dengan mungkin dalam hatinya ia berkata, kalian semua tidak bisa, hanya saya yang dapat berjalan di atas air. Di saat itulah Petrus jatuh. Maka tidak ada cara lain, saudara, untuk kita tetap berada kuat di jalan dalam kehidupan kita ini, kecuali kita tetap fokus kepada Yesus. Biarlah kiranya pekabaran di hari ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, akan menolong kita untuk tetap fokus kepada Yesus dan boleh tetap setia. Dan sampai Tuhan datang pada kali kedua, kita tetap setia, kita diselamatkan bagi kerajaan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Kami diajar, kami juga diajak, dan kami buat komitmen pagi hari ini agar kami tetap fokus kepada Tuhan, supaya kami tidak mudah untuk jatuh. Pimpin kami sepanjang hari ini di dalam semua tugas dan tanggung jawab kami, dan teristimewa pelayanan di sepanjang hari Sabat ini boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita sepanjang hari Sabat ini. Shalom.